Kali ini kita akan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi inti 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar yang akan disampaikan yaitu 3.13, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menentukan informasi surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 2. Menentukan ciri surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan penerapan model PBL, mendengarkan surat pribadi dan surat dinas, peserta didik diharapkan mampu untuk menentukan ciri surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Materi yang akan disampaikan 1. Pengertian surat pribadi dan surat dinas. 2. Ciri surat pribadi dan surat dinas. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan surat pribadi dan surat dinas? Untuk lebih jelasnya tentang materi surat dinas dan surat pribadi, perhatikan tayangan video teks surat pribadi dan surat dinas berikut. Bacalah surat pribadi berikut. Surat pribadi Semarang, 11 April 2018. Teruntuk Kak Fania di Malang. Assalamualaikum. Hai Kak, bagaimana kabarnya? Semoga Kakak tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan di sini kabarku juga baik-baik saja, seperti yang Kakak harapkan. Oh ya Kak, sudah hampir 3 tahun kita tidak pernah ketemu. Dan di sini aku sangat merindukanmu. Aku tahu Kakak sedang sangat sibuk bekerja, dan aku juga disibukkan oleh kegiatanku kuliah, beserta tugas-tugasnya. Kak, semester ini aku sedang ngerjain skripsi loh. Doain cepat selesai ya Kak, dan cepat lulus ya, supaya nanti segera bisa mengunjungi Kakak di Malang. Ayah ibu titip salam buat Kakak. Salam rindu dan semoga selalu sehat di sana. Jangan lupa memberi kabar apapun jika ada masalah. Ayah ibu juga bilang sangat kangen dengan cucunya di Malang. Oh iya, nanti kalau aku main ke Malang, ajak aku main-main ya ke Bromo. Sudah dulu ya Kak, sampai ketemu di masa liburan nanti. Wassalamualaikum, salam kangen adik. Bacalah surat dinas berikut. Surat dinas Panitia Kegiatan Perkemahan Sabtu dan Minggu Pramuka SMP Mutan Tular Semarang 23 November 2021. Nomor 08 garing K garing UKS. Lampiran
1 berkas. Hal permohonan izin. Yang terhormat Wali Murid Sofia Nazila di Semarang. Dengan hormat, dalam rangka upaya untuk lebih mengenal lingkungan pantai dan membantu pelestarian lingkungan, Pramuka SMP Emputan Tular akan mengadakan perkemahan Sabtu dan Minggu pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2021 di kawasan Pantai Marina Semarang. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak atau Ibu untuk mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan bersami tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan jadwal kegiatan. Atas perhatian dan izin Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Kepala Sekolah Ahmad Zairi, Sarjana Agama, hormat kami Ketua Panitia Rozik Ahmad Zaini. Apakah tayangan video tersebut bisa dikatakan surat pribadi dan surat dinas? Jawabannya, ya, 100% bisa dikatakan surat pribadi dan surat dinas, karena isinya berbentuk komunikasi tertulis. Setelah kalian melihat dan mendengarkan tayangan video surat pribadi dan surat dinas tersebut, selanjutnya Anda menentukan perbedaan dan persamaan ciri surat pribadi dan surat dinas tersebut. Selanjutnya, kalian diskusikan bersama teman kalian. 1. Tuliskan ciri surat pribadi dan surat dinas dari tayangan video tersebut. Kerjakan pada tabel berikut. Dua, mengapa menulis surat pribadi harus menyertakan salam pembuka, kalimat pembuka paragraf, dan kalimat penutup surat? Kerjakan pada tabel berikut. 3. Bagaimana urutan menulis surat pribadi? Kerjakan pada tabel berikut. 4. Bagaimana urutan menulis surat dinas? Kerjakan pada tabel berikut. 5. Tuliskan 5 kegunaan penulisan surat dinas. Kerjakan pada tabel berikut. Kota info, surat dinas dan surat pribadi. Surat dinas dan surat pribadi. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan yang resmi. Surat pribadi sifatnya bebas. Isinya bisa jadi hanya berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Bahasa yang digunakan juga ialah bahasa sehari-hari. Terkadang surat ini juga diisi oleh bahasa yang biasa digunakan oleh pengirim dan penerimanya. Berbagai gaya bahasa juga biasa diselipkan di dalamnya. Ciri surat pribadi. 1. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua sebagai penerima. 2. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. 3. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi tentang menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lainnya. 2. Surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal
dan untuk kepentingan formal kedinasan. Surat dinas bersifat resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Sifat bahasa surat resmi singkat dan jelas, diungkapkan apa adanya serta-merta berpola tetap. Isi dalam surat dinas bersifat resmi dan mengandung topik kedinasan seperti pengajuan izin, surat lamaran pekerjaan, undangan rapat, dan lain sebagainya. Ciri-ciri surat dinas. 1. Berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. 2. Hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. 3. Berkaitan dengan topik kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, balasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk kerja, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. 4. Menggunakan bahasa baku yang resmi. Jenis-jenis surat dinas. 1. Surat pemberitahuan. 2. Surat undangan. 3. Surat kuasa. 4. Surat keterangan. 5. Surat memo atau nota kedinasan. 6. Surat edaran. 7. Surat pengantar. 8. Surat perintah. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.